Tanaman serai wangi dengan nama latin Cymbopogon nardus, termasuk keluarga rumput-rumputan atau Poaceae. Tanaman serai wangi ini memiliki ciri daun tunggal berjumbai yang panjangnya dapat mencapai 1 meter. Batangnya berwarna putih tidak berkayu, berusuk-rusuk pendek. Serai wangi ini mudah untuk diperbanyak hanya dengan memisahkan stek anakan dengan cara memecah rumpunnya. Untuk di Kabupaten Banyuasin, penanaman serai wangi baru pertama dilakukan siswa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa dengan menanam di areal seluas 20 hektar. Pengembangan serai wangi tergantung dari teknik budidaya dan faktor lingkungan yang sangat menentukan. Untuk serai wangi diperlukan pembibitan, dimulai dengan menanam serai wangi dalam polybag dan diberikan perlakuan khusus seperti penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari, serta menyesuaikan kelembapan tanah dan kondisi cuaca. Kalau kami di sini mencoba menerapkan untuk membagi jadi 2 tahap. Pada tahap pertama itu pembibitan, kami itu pengisian biasa mengisi dulu polybag. Saat pengisian polybag itu kami mencampurkan tanah humus, pupuk kandang dan juga skam. Kami satukan jadi satu, setelah itu kami masukkan di dalam polybag dan kami tunggu dulu selama 1 minggu. Dilakukan penyiraman rutin 2 kali sehari. Setelah itu baru kami masukkan bibitnya ke dalam polybag. Kita rawat lagi hingga sampai berumur 1 bulan, baru kita pindahkan ke tanah yang sudah kami siapkan, lahan yang sudah kami siapkan. Di sini kami kasih jarak sekitar 1 meter antar tanaman dan juga dilakukan perawatan seperti biasa sehari 2 kali untuk penyiraman. Tanaman serai wangi yang berumur 1 bulan di dalam polybag kemudian ditanam di lahan dengan tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi.
Jarak antar tanaman serai wangi perlu diatur dan tidak terlalu rapat. Untuk tanah yang subur, jarak tanam perlu diberi jarak 100 x 100 cm. Tanah yang kurang subur, jarak tanam 75 x 75 cm. Saat penanaman serai wangi di lahan, diperlukan pemeliharaan secara intensif, baik dari penyiraman, dilakukan setiap hari baik pagi dan sore hari. Di serai wangi ini faktor yang paling utama itu pengendalian gulmanya, karena serut gitu kan. Maka dari itu mudah dirawat. Maka dari itu kami memilih budidaya serai wangi. Tadi katanya gulmanya tuh yang susah untuk berombak kayak dengan tanaman serai wangi. Nah, mungkin gimana cara penanggulangan gulma itu sendiri, atau kita pakai obat kimia atau gimana? Enggak, dibersihkan pakai cangkul. Oh, secara manual. Iya, manual. Nah, untuk tanaman serai wangi selain gulma, apalagi mungkin yang harus kita perhatikan ini? Itu pemupukannya. Dilakukan 1 bulan sekali menggunakan pupuk POC, pupuk organik cair. Berarti kita untuk tanaman serai wangi ini menggunakan pupuk organik ya? Iya. Nggak ada pupuk kimia sama Enggak. sekali? Karena nanti akan mempengaruhi minyak yang dihasilkan atsiri. Penyiangan pertama dilakukan 1 bulan setelah tanam. Selanjutnya 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun, tergantung pertumbuhan gulma. Selain itu dilakukan penyulaman untuk bibit yang belum tumbuh atau mati dalam kurun waktu 1 bulan. Penyulaman ini untuk mempertahankan jumlah populasi dan produksi. Sedangkan bibit yang digunakan berasal dari anakan yang sudah ditanam dan hidup di sampingnya, atau dari rumpun induk yang sejenis. Manfaat serai wangi ini sangat banyak. Salah satunya sebagai kosmetik, sebagai sabun, sebagai bahan alat gosok,
gosok badan banyak, masih banyak lagi. Ya, ini sangat bermanfaat dan bisa kita kembangkan lagi setelah kita lulus sekolah. Jadi nanti alat-alat seperti kosmetik, alat gosok tadi nggak beli lagi, bisa bikin sendiri. Umur 1 bulan setelah tanam, diberikan pemupukan urea sebanyak 25 gram dengan cara melingkari rumpun sejarak 25 cm. Dosis pupuk yang diberikan tergantung dari kondisi tanah, baik sifat fisik maupun kesuburannya. Setelah berumur 6 bulan, tanaman serai wangi siap dipanen dengan teknik panen yang biasa dilakukan, sehingga serai wangi bisa dipanen secara maksimal. Tanaman serai wangi yang dipanen ini dipangkas daunnya, kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk dibawa ke tempat penyulingan. Penyulingan minyak serai wangi dilakukan secara manual dengan memasukkan tanaman serai wangi ke dalam mesin pengolahan minyak serai wangi. Tanaman yang dimasukkan tadi diolah secara khusus dan hasilnya akan menjadi minyak serai wangi. Jadi sebenarnya program kewirausahaan atau untuk wirausaha ini diajarkan kepada siswa untuk membekali keahlian
siswa di dalam pengolahan. Di sini kami memilih Serewangi karena salah satunya ya proses pengolahannya sebenarnya sangat mudah. Kemudian hasilnya juga sangat menjanjikan. Di sini untuk pemasarannya juga sudah ada perusahaan yang bersedia untuk menampung hasil dari Serewangi. Nah, kita libatkan siswa dalam pengolahan ini di mana kami berharap ketika siswa-siswi kami nantinya sudah lulus dari SMK bisa memulai usahanya sendiri karena pengolahan Serewangi itu juga bisa dilakukan secara sendiri di rumah dengan teknologi yang sederhana. Oke, pemanfaatan dari minyak Serewangi itu kan mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri sendiri mengandung beberapa komponen utamanya terutama dari citronella dan geranol. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kosmetik, untuk alat-alat kebersihan ya, seperti sabun, lotion, dan lain-lain. Bisa juga untuk membersih lantai, untuk aromaterapi, di mana nanti bisa mempengaruhi sistem limbik kita, memberikan efek yang menenangkan, begitu Pak. Penyulingan tanaman serai wangi ini akan menjadi bahan baku dari pembuatan minyak atsiri, termasuk salah satunya minyak serai wangi. Manfaat minyak serai wangi sebagai bahan baku untuk citronella oil yang bernilai tinggi dibanding sekedar menjadi bumbu dapur. Citronella oil yang dihasilkan serai wangi memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai bahan baku untuk industri kosmetik, parfum, bahan pewangi, industri farmasi, obat-obatan tradisional. Manfaatnya untuk sebagai sabun, diolah jadi sabun, pestisida nabati, lotion, shampoo, Kosmetik lah, kosmetik ya. Ya, bisa bekerja di dunia industri dan bisa berkewirausaha. dapat pengalaman dari pembelajaran tersebut. Bisa mengolah sendiri hasil dari serai wangi tersebut dan bisa dijual kembali. Minyak serai wangi juga bisa digunakan untuk insektisida, obat anti nyamuk, dan lain-lain. Melalui pembudidayaan dan penyulingan sendiri secara manual, siswa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat sebagai bekal di masa depan.
Banyaknya manfaat minyak Serewangi memotivasi siswa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa untuk terus melakukan penyulingan secara benar dan sesuai standar. Terobosan siswa SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa Kabupaten Banyuasin menjadi contoh sekolah lain di Sumatera Selatan untuk melakukan hal yang sama. Ini membuktikan siswa SMK bisa dan teruji serta siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri.